melanjutkan di pertemuan sebelumnya, di mana kita belajar tentang hobi, ya. Kalau kemarin kan ini kan kita belajar tentang hobi dan cara menyampaikan kesukaan kita, ya, melalui video yang saya putar kemarin. Nah, ini sedikit melanjutkan dan ini lebih spesifik untuk yang kelas 12. Untuk penyampaian hobi, itu juga kita menyatakan seberapa sering intensitas kita melakukan hobi tersebut. Ya, misalnya kalau bermain musik, misalnya kita dalam seminggu berapa kali kita bermain musik. Kalau misalnya kita menggambar komik, dalam seminggu berapa kali kita menggambar komik. Atau misalkan kalau kita bermain badminton, seberapa sering kita bermain badminton. Ya, itu sedikit tema yang kita pelajari hari ini. Juga ajakan, kita mengajak seseorang yang kebetulan satu hobi dengan kita untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Ya, kita masuk ke materinya sekarang, coba. Ya, ini contoh dialognya ya. Kita langsung tulis saja. Baik, ini contoh kalimatnya. Sekarang kita coba dengarkan audionya. Nita さんの趣味は何ですか？漫画を描くことです。そうですか。どのぐらいしますか1週間に2回ぐらいです。そうですか。Nah, ini contoh ya. Jadi misalnya Nita-san no shumi wa nan desu ka? Ya, hobinya Nita-san apa ya? Manga o kaku koto desu, menggambar komik. So desu ka? Oh begitu. Dono kurai shimasu ka? Seberapa sering? Ishukan ni nikai gurai desu. Jadi sekitar seminggu 2 kali.
Jadi dalam seminggu tuh dia menggambar komik itu 2 kali dalam seminggu. So deska. Ya, jadi ini contoh kalimat yang bisa kalian pergunakan pada saat Anda menanyakan ke teman Anda hobinya apa dan seberapa sering teman Anda melakukan hobi tersebut. Ya, walaupun ini tidak berlaku untuk semua ya, kayak misalkan contoh anime no gutsu o atsumeru koto desu, yang mengumpulkan barang-barang anime. Ya, itu kan nggak bisa kan itu dengan misalnya Isukang Nikai Gurai, nggak mungkin gitu loh. Ya, karena kalau mengumpulkan itu kan biasanya kan tergantung dari bermacam faktor ya, dari segi finansial, kemudian dari kapan barangnya itu keluar juga gitu kan. Jadi ini lebih ke misalkan untuk hobi-hobi seperti bermain gitar atau menggambar komik atau membuat kue, ya itu masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang seperti atau bermain video game, ya itu bisa. Tapi kalau misalkan ya itu tadi, kalau misalnya kayak mengumpulkan barang-barang anime, itu kayaknya nggak bisa di ini ya, misalnya seminggu berapa kali gitu, kayaknya nggak bisa deh ya. Jadi itu hanya special case saja. Oke. Kemudian ya itu sedikit tentang hobi ya. Nah, jadi untuk materi yang minggu lalu itu intinya adalah membicarakan hobi yang spesifik ya. Shumi wa nani-nani koto desu. Jadi hobinya adalah apa? Misalnya shumi wa oyogu koto desu. Hobi saya adalah berenang. Nah, seberapa sering? Nah, misalnya Isukang itu 1 minggu, atau Mainichi itu setiap hari, atau Ikagetsu ini misalnya selama sebulan, ya. Nah, nani kai gurai, simas atau des. Jadi kai gurai itu maksudnya kurang lebih berapa kali. Ya, itu yang di bulatan hitam itu bisa dimasukkan angkanya, bisa 1, 2, 3, bisa ichi, ni, sang, yong, go, ya seberapa kalinya gitu ya. Nah, kalau untuk titik-titik di nomor 2 ini, sebentar. Nah, kalau di nomor 2 di ini nih, titik-titik ini, ya, ini hitungannya waktu. Misalnya main dalam 1 hari, ichi-nichi atau futsuka, atau misalnya Isukang 1 minggu, atau Ikagetsu 1 bulan, kurang lebih seperti itu. Ya, itu untuk yang awal-awal tentang hobi. Oke, next. Nah, ini sekarang kita masuk ke untuk mengajak teman yang hobinya sama. Ya, misalnya kita sama-sama nonton bola. Terus kemudian ada pertandingan sepak bola di mana kita ngajak untuk nonton bareng. Ya, ini contoh kalimatnya supaya nanti kalian bisa gunakan dalam bahasa Jepang. Ya, namanya ada di sini ya. Hai. Ya, kita coba dengarkan dulu.
りなさん、一緒にスポーツを見ませんか？いいですね。見ましょう。サッカーはどうですか？面白いですよ。いいですね。Ya, ini sekarang kita belajar pola kalimat untuk mengajak berupa ajakan. Nah, kalau ajakan yang hasilnya bisa positif atau negatif, bisa berupa persetujuan ataupun penolakan. Nah, bentuk kalimatnya adalah diakhiri dengan masenka. Ya, contoh di sini adalah Rina-san ishoni sports wo mimasenka. Rina-san mau nggak nonton pertandingan olahraga sama-sama? Ya, jadi kalau diterjemahkan secara terpisah ya, Rina-san ishoni itu sama-sama, sports wo mimasenka itu maksudnya mau nggak nonton pertandingan olahraga. Jadi kalau diterjemahkan subjeknya itu Rina-san, ya Rina-san, kemudian dari karena predikat di belakang, jadi dari belakang mundur ke depan. Jadi Rina-san mau tidak nonton pertandingan olahraga sama-sama. Ya, itu yang kalimat pertama. I desu ne, mimashou. Nah, kalau sudah ada kata mimashou, itu juga merupakan ajakan lagi, tapi lawan katanya sudah pasti setuju. Kalau hasilnya masih belum antara positif atau masih setuju atau tidak, itu harus menggunakan kata mimasenka. Karena makanya kalau dalam ajakan pertama itu harus digunakan kata masenka. Misalkan Aziz-san, ishoni hamburger o tabemasen ka? Ya, mau nggak makan hamburger sama-sama? Ya, ishoni hamburger o tabemasen ka? Ya, kalau jawabannya oke, ii desu ne, tabemashou. Ii desu ne, tabemashou. Nah, kalau bentuknya jadi negatif gimana kalau untuk menolak? Biasanya orang Jepang tidak pernah mengatakan iye atau misalnya tidak mau gitu. Bahkan untuk menggunakan kata menolak itu mereka tuh sangat tidak bisa. Mereka tidak boleh menolak secara langsung gitu ya. Jadi bagaimana caranya menolak? Biasanya menggunakan kata sumimasen, contoh. Ya, sekali lagi, sumimasen, contoh. Itu yang mereka gunakan. Ya, untuk penulisannya nanti akan saya tuliskan nanti akan saya ketik di kolom komen. Ya. Nah, ini kalau misalnya itu kalau sudah jawabannya antara ya dan tidak. Nah, ini sebetulnya, yang kalimat yang pink ini yang berikutnya di bawah, ini adalah menyatakan bahwa pertandingan sepak bola yang itu menyenangkan loh, menyenangkan loh. Jadi dia ingin meyakinkan. Gitu. Jadi kalimatnya seperti ini. Saka wa dou desu ka? Omoshiroi desho. Sepak bolanya bagaimana? Melanjutkan ke ajakan yang pertama, menonton pertandingan olahraga. Cuma pertandingan olahraganya masih belum tahu. Begitu yang kedua baru dipastikan olahraganya adalah sepak bola. Saka wa dou desu ka? Kalau sepak bola bagaimana? Omoshiroi desu. Omoshiroi desu yo. Menyenangkan loh. Ii desu ne. Oke, boleh. Ya, itu adalah salah satu contoh bentuk ajakan. Jadi dengan ini semoga nanti kalian bisa mengajak teman Anda melakukan kegiatan yang sama dalam bahasa Jepang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, ini ada contoh juga. Nah, ini contoh yang berikut adalah ajakan menonton dan menentukan harinya. Ya. Hai, Rina-san, isho ni spotsu o mimasen ka? Ini tadi sampai sama ya. Ii desu ne, mimashou. Ya, ini sampai sama. Saka wa dou desu ka? Omoshiroi desu yo. Ii desu ne. Nah, berikutnya adalah untuk menentukan harinya. Itsu ga ii desu ka? Enaknya nontonnya kapan ya? Nah, maka akan dijawab Nichiyoubi ga ii desu. Saya kayaknya bagusnya nontonnya hari Minggu. Ya, coba kita dengarkan audionya karena kurang lebih sama.りなさん、一緒にスポーツを見ませんか？いいですね。見ましょう。サッカーはどうですか？面白いですよ。いいですね。いつがいいですか？日曜日がいいです。じゃあ、日曜日にしましょう。Nah, yang kalimat terakhirnya, ja, nichiyoubi ni shimashou. Ya, kalau gitu, mari kita nontonnya hari Minggu. Ya, ini adalah contohnya ya, sedikit contoh tentang ajakan dalam menjalankan suatu hobi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya mau kasih contoh ya, yang masih berhubungan dengan hobi, tapi juga sekaligus merupakan ajakan, ya.
留学生エリン、日本語を勉強中。ロボット N21J、エリンの勉強をお手伝い。先生ポリゴン、日本語を優しく教えます。エリンが挑戦、日本語できます。皆さんも一緒に挑戦しましょう。ドラムなんだ。上手なのかな。この前話したライブなんだけど、一回行く。いつ？とめぐみちゃんと折原くんが教室で趣味について話すよ。ちょっと難しいけど聞いてみよう。この前話したライブなんだけど、一回行く。いつ？今度の土曜。土曜なら平気。どういう曲やるの？オリジナル。なんていうか、ビートルズっぽい感じ。へえ、イメージと違う。ひょっとしてそういうの嫌い？好きだよ。なんで？ほら、めぐみちゃんずっとピアノやってるから。自分で弾くのはクラシックだけど、弾くのはいろいろ聞くよ。オレンジレンジとか、リップスライムとか好きだし。へえ、意外と趣味広いね。じゃあパンクとかも聞くの？パンクはあまり好きじゃないな。ねえ、折原くん、何の楽器やってんの？なんだと思う？ベース？ブー。何？正解はドラム？うん。全然イメージじゃない。じゃあイメージ変えるよ。絶対見に来たよね。Ya, itu tadi selain membicarakan hobi juga itu Orihara mengajak Megumi untuk nonton live-nya dia ya. Jadi karena bentuk bahasanya adalah bahasa teman dekat, jadi bentuk Masenka itu tidak terlalu terpakai. Tapi ini hanya sebagai contoh kalau ajakannya sudah dekat. Nah, untuk teman yang sudah dekat. Nah, contohnya adalah di penegasannya adalah zetai. Itu kata zetai itu harus ya istilahnya. Zetai minikitene dia bilang gitu. Jadi kamu harus datang. Ya, itu karena hubungannya sudah dekat jadi sudah ada penekanan di situ. Ya, tapi kurang lebih untuk bentuk ajakan jangan lupakan itu bentuk Masenka itu harus terutama untuk orang yang istilahnya mungkin tidak terlalu dekat atau hubungannya tidak terlalu spesial. Ya. Oke, dengan begini materi bab 26 sampai di sini dulu selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti materi pembelajaran hari ini. Untuk sisanya, untuk yang tidak bisa hadir nanti video ini akan saya upload di YouTube, ya. Pembelajaran dengan judul nanti mengajak melakukan kegiatan bersama. Ya, kalau gitu sampai di sini dulu. Saya Delta Petugas Dendalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.